Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimia, NIM 4241525887 akan mempraktikkan pembelajaran UKIN di SD 48 Pekanbaru. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semuanya? Iya. Nah, hari ini coba lihat temannya kanan kiri. Ada yang tidak hadir? Ya, siapa? Kita kemarin dia sakit. Kita doakan ya, semoga si Adima cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita untuk belajar dari juga. Nah, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, coba bisa diikuti kan? Kita duduknya duduk yang rapi seperti biasa. Baik, karena lanjutkan pelajaran kita. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Supaya kita semangat. Tepuk semangat. Bagus. Nah, baik anak ibu, kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Dengan pelajaran itu, kira-kira rukun iman yang keberapa? Nah, adapun dimensi topik pelajaran Pancasila kita yang berkaitan dengan iman kepada Rasul, yaitu kita sebagai orang yang beriman dan berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa tentu beriman kepada Rasul juga, dan kita bisa berakhlak ya mulia seperti para Rasul tersebut dan bernalar-nalar. Tahukah kalian bagaimana iman kepada Rasul itu? Ada yang sudah tahu? Nah, lalu tahukah kalian apa saja 4 sifat Rasul tersebut? Maksudnya atau sifat yang lainnya? Ada yang tahu? Nah, baik anak ibu, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, kemudian menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, ya. Nah, makna iman kepada Rasulullah seperti yang kita lihat, iman kepada Nabi dan Rasul adalah kita percaya dan yakin bahwasanya Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat agar menyembah dan beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya, ya. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul berarti kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul-rasulnya untuk menyampaikan risalah tersebut. Seperti di dalam firman Allah, yaitu sungguh telah kami utus Rasul kepada setiap umat agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari tagut atau syaitan, ya. Paham sampai sini anak ibu? Nah, itu tentang iman kepada Rasul. Nah, ini adalah tabel tentang sifat-sifat Rasulullah, ya. Nah, sifat-sifat Rasulullah itu ada 3. Yang pertama sifat wajib Rasul, kemudian sifat mustahil Rasul, dan yang terakhir adalah sifat jaiz Rasul. Apa itu sifat wajib Rasul? Sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus ada pada diri seorang Rasul. Kemudian apa itu sifat mustahil Rasul? Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada, ya. Jadi Rasul itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Itulah sifat mustahil. Kemudian sifat jaiz artinya adalah boleh, ya. Dimana seseorang Rasul itu pada dasarnya manusia biasa, sama seperti kita yang memiliki rasa lapar, pengen tidur, dan semuanya. Berapa ini? Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, kita bahas dulu. Nah, sidik artinya adalah dia benar atau jujur. Jadi seorang Rasul itu memiliki sifat jujur, ya, benar. Apa yang disampaikan benar, apa yang dilakukan benar, tindakannya benar.
tablik. Apa arti tablik? Menyampaikan. Jadi seorang rasul itu tidak boleh menyembunyikan. Dia menyampaikan apa risalah yang disampaikan oleh Allah, kemudian disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir, fatona, artinya cerdas. Jadi seorang rasul itu adalah orang yang cerdas. Kenapa dia cerdas? Karena dia menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada orang lain. Tentunya harus memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Oke, sampai di sini ada paham Bapak Ibu? Kita lanjutkan sifat mustahil. Sifat mustahil ada berapa? 1. Apa artinya di sini? Dusta. Gak mungkin Rasul itu seorang berdusta. Tidak mungkin ajarannya ajaran yang berbohong, yang tidak benar. Kemudian yang kedua, khianat. Apa artinya? Iya, tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin seorang Rasul itu tidak dapat dipercaya? Sementara risalahnya adalah risalah dari Allah. Kemudian yang ketiga, kitman. Apa itu? Iya, menyembunyikan. Ya, jadi seorang Rasul itu tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang sudah Allah turunkan pada umat manusia. Tapi Rasul itu adalah menyampaikan apa yang sudah Allah wahyukan kepada semua umatnya. Yang terakhir, baladah. Betul, ya tidak mungkin seorang Rasul adalah orang yang bodoh. Nah, kira-kira berapakah jumlah Rasul yang wajib kita imani? 25. Siapa saja dia? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zuhair, Musa, Abdul Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Fatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Nah, itulah 25 Rasul Allah ya. Kemudian hakikat Allah mengutus para rasul. Nah, untuk apa Allah mengutus para rasul? Allah mengutus para rasul yang pertama adalah untuk menyampaikan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kemudian untuk mengenalkan manusia pada hakikat hidup beribadah kepada Allah. Kemudian sebagai role model atau suri tauladan bagi manusia, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai uswatun hasanah ya. Kemudian membawa kabar gembira dan peringatan agar manusia selalu beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, kemudian bagaimana atau perilaku yang bagaimana yang mencerminkan iman kepada Rasulullah? Yang pertama, kita sebagai orang yang mengimani adanya Rasulullah, kita wajib mentaati risalah yang sudah diberikan kepada Rasulnya. Berarti kita harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, karena kitab suci kita adalah Al-Quran. Apa-apa yang sudah diceritakan oleh Rasul semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan seruan Rasulullah untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi Tuhan kita hanya satu yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, hanya Allah ya. Kemudian rajin bekerja mencari rezeki yang halal. Selanjutnya mempunyai sikap tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhi sifat aniaya. Kemudian melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik. Nah, dengan memuliakan dan senantiasa mengucapkan sholawat kepada para Rasul. Jadi kalau kita memang iman kepada Rasul, kita harus sering bersholawat ya. Kemudian mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan para Rasulnya. Ya, baik Ibu, sampai di sini paham? Oke, Ibu akan memberikan sebuah tontonan kepada kamu. Mari kita tonton ya.
masyarakat saat itu saling berlomba memiliki sifat-sifat yang buruk. Mari kita ikuti cerita berikut ini. Semua, setelah kita tonton video ini, menurut kalian bagaimana tentang cerita Rasulullah ketika waktu berdagang? Apakah mereka itu melakukan kegiatan yang baik? Ya, bagaimana Rasulullah di hadapan masyarakat itu? Apakah dia memiliki sifat-sifat kerasulan? Ya, mereka menganggap Rasulullah sudah memiliki sifat kerasulan, ya. Salah satunya adalah jujur. Apa arti jujur sehingga mendapat gelar? Apa gelarnya? Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Nah, anak ibu, sekarang ibu memberikan kamu sebuah permasalahan. Coba kamu bayangkan. Ya. Dari video tadi kan sudah ada juga ya tentang kisah-kisah seorang Kafir Quraisy ya. Coba kamu bayangkan ada seseorang yang setiap hari tidak pernah berkata jujur, selalu berbohong, tidak pernah menepati janji. Nah, tetapi suatu hari dia ingin bertaubat, dia ingin menjadi orang baik. Kira-kira sifat Rasul manakah yang harus dia tampilkan, yang harus dia pelajari, yang harus dia amalkan? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, coba kalian berdiskusi ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke? Nah, sekarang ibu memberikan kamu LKPD. Kalian boleh mengerjakan secara berkelompok dari permasalahan tersebut. Nih, silakan kelompok 4 dibagikan. Kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Berarti di belakang ya. Ini ada berapa lembar? 2. Silakan kalian berhadapan. Putar kursi kalian menghadap ke teman kelompoknya. Silakan yang depan putar ke belakang. Ya, dengan tanpa ribut sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, silakan ambil pensil, ambil pena, mulai mengerjakan. Ya. Pelajari. Jadi soal. Oke. Silakan Arham sebagai ketua kelompok. Ini permasalahan tadi. Silakan. Bagaimana cara kamu menyelesaikan tadi permasalahan yang ibu berikan ke kamu? Nah, nih.
Nanti waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempersilakan terlebih dahulu. Nah, yang lain agar menyimak dan apabila ada pertanyaan silakan ajukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. 1. Apa arti iman kepada Rasulullah? Iman artinya percaya. Iman kepada Rasulullah berarti percaya adanya Allah dan Rasulnya. 2. Sebutkan sifat-sifat wajib Rasulullah. Amanah dapat dipercaya. Baik dalam kepastian dan 3. Kenapa sifat-sifat wajib Rasulullah penting untuk diteladani? Karena sifat Rasul tersebut merupakan sifat yang mulia dan teladan yang baik. 4. Bagaimana sifat-sifat Rasul dapat membantu seseorang menjadi lebih baik? Jika seseorang meneladani Rasul, maka ia akan berusaha mencontoh perilakunya. Hal itu akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik dan bertakwa. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di antara teman-teman, apakah sudah paham atau belum? Ada? Beri tepuk tangan untuk Ahab. Nah, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat kami. 1. Pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk membimbing umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Rasul diutus menjadi teladan dalam akhlak, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. 2. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah. 3. Mengapa sifat-sifat wajib Rasul Allah penting untuk diteladani? Karena merupakan akhlak karimah. 4. Bagaimana sifat-sifat Rasul dapat membantu seseorang menjadi lebih baik? Dengan meneladani sifat Rasul tersebut. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Nah, kalau tidak ada bertanya silakan. Beri tepuk tangan untuk Ubed. Kemudian kelompok 3 persilakan dan bagi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membaca hasil diskusi yang kami pakai. 1. Apa arti iman kepada Rasul? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk membimbing umat manusia agar beribadah kepada Allah. 2. Sebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, patonah cerdas. 3. Mengapa sifat wajib Rasul Allah penting dalam diteladani? Karena Rasul membawa ajaran yang menulis, jadi sifat-sifatnya juga baik. Bagaimana sifat-sifat Rasul dapat membantu seorang menjadi lebih baik? Meneladani perilakunya. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya dengan kelompok 3? Tidak. Ini kelompok 4, silakan ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. 1. Apa pengertian iman kepada Rasulullah? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk memimpin umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sebutkan sifat-sifat wajib Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah ada 4, yaitu sidik yang artinya jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonan cerdas. 3. Mengapa sifat-sifat wajib Rasul Allah penting untuk diteladani? Karena sifat wajib itu adalah sifat yang mulia. 4. Bagaimana sifat-sifat Rasul dapat membantu seseorang menjadi lebih baik? Yaitu mencontoh perilaku Rasul. Demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya dengan kelompok? Baik, silakan. Nah, anak ibu semua, itulah hasil diskusi kalian. Mari kita evaluasi dan kita tidak lanjuti ya. Nah, untuk yang nomor 1, pengertian iman kepada Rasul Allah. Sepertinya sudah mantap-mantap, sudah bagus. Apa itu pengertian iman kepada Rasul Allah tadi? Iya. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian nomor 2 juga sudah bagus itu, sifat-sifat Rasul, terutama sifat wajibnya. Jadi amanah, tabligh, fatonan. Kemudian yang ketiga, mengapa sifat-sifat wajib Rasul itu penting untuk diteladani? Nah, kenapa kok itu penting? Karena sifat-sifat wajib Rasul itu adalah termasuk ke dalam akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia, di mana kita seorang muslim harus memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Makanya dari sifat-sifat tersebut kita harus menteladaninya, ya, seperti sidik, amanah, tabligh, fatonan. Kemudian nomor 4, bagaimana sifat-sifat Rasul dapat membantu seseorang menjadi lebih baik? Bagaimana caranya? Tentu kita melihat sirah, ya, dari Nabi kita, meneladani sifat-sifatnya, kemudian mencontohnya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak ibu, paham sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Alifah. Mau bertanya apa Alifah? Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Bagus pertanyaannya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa jawab? Ayo silakan Asap, berdiri. Silakan jawab, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Pertanyaan dari Alifah. Kalau Nabi itu dia menyampaikan wahyu tapi tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul dia mendapat wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Ya betul, kasih tepuk tangan untuk Ahab. Jadi ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu adalah seorang utusan dari Allah yang menerima wahyu tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul adalah seorang utusan dari Allah yang menerima wahyu tetapi dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada, silakan. Untuk apa Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul? Ya, untuk apa Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul? Kira-kira siapa yang bisa membantu pertanyaan dari
kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ya, kita sama-sama menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, apa pengertian iman kepada Rasul tadi? Coba. Iya, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah. Kemudian, kesimpulan yang kedua, bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki sifat. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat dari sifat wajibnya apa? Ya, sifat mustahilnya oke, kemudian sifat jenisnya sama dengan kita semua. Baik anak ibu. Nah, untuk hari ini, apakah kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Bahagia? Bahagia. Nah, untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan tujuan Allah mengirim seorang Rasul. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian ambil kertas dan pena. Ibu akan melakukan evaluasi ya. Tuliskan satu sifat wajib Rasul yang ingin kamu teladani dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit menjawab. Sampai di sini pertemuan kita. Kepada ketua kelas, silakan tutup kembali